Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dari kelas BKP 4 yang terdiri dari Marcella Antu dan Izatul Jannah. Baiklah, langsung saja. Di sini kami akan membahas tentang memahami konsep pengobatan hijamah atau bekam. Al-hijamah atau bekam ada sebuah hadis dari Bukhari Muslim dikatakan, sebaik-baiknya pengobatan yang kalian gunakan adalah bekam. Bekam merupakan proses membuang darah kotor atau toksit, racun statis yang berbahaya dari dalam tubuh melalui permukaan kulit. Toksin adalah endapan racun atau zat kimia yang tidak dapat diuraikan oleh tubuh kita. Jadi mengeluarkan darah kotor yang ada dalam tubuh. Penyebab darah statis ada beberapa penyebabnya. Yang pertama, dalam rahim. Yang kedua, trauma atau kecelakaan. Yang ketiga, karena emosi. Yang keempat, melalui makanan atau minuman. Yang kelima, sembelit. Yang keenam, pencemaran. Yang ketujuh, disfungsi organ atau tidak berfungsinya organ. Dan yang kedelapan, obesitas atau kegemukan. Landasannya, riwayat dari Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam, sedangkan saat itu beliau berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam, sedangkan pada saat itu beliau berihram. Hadis riwayat Bukhari. Hendaklah kalian berobat dengan bekam pada tengah teku, karena sesungguhnya itu obat dari 72 macam penyakit. Kesembuhan itu terdapat dalam 3 hal. Yang pertama, minum madu. Yang kedua, berbekam, kai, dan aku melarang umatku berobat dengan kai. Hadis riwayat Bukhari. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu berpendapat yang dinukilkan dalam kitab Taisirul Fiqih lil Muslimin Mu'asir oleh Dr. Yusuf Qardawi pada halaman 235 hingga 236 mengatakan bahwa bekam adalah termasuk fardu kifayah. Jadi hukumnya adalah fardu kifayah. Jika di sebuah wilayah tidak ada seorang yang mempelajarinya, maka semua penduduknya akan berdosa. Namun jika ada salah satu seorang yang melaksanakannya serta memadai, maka gugurlah kewajiban dari yang lain. Menurut saya, sebuah wilayah kadang membutuhkan lebih dari seorang, tapi yang terpenting adalah adanya jumlah yang mencukupi dan memenuhi seukuran kebutuhan yang diperlukan. Jadi bekam itu ketika dalam suatu daerah harus ada yang mengerti tentang cara bekamnya, dan di sini dijelaskan bahwa ketika tidak ada yang mengetahui satu pun maka akan berdosa, tapi wallahu alam. Nah, manfaat bekam yang pertama, menghilangkan rasa sakit. Misalkan tubuh kita pegal atau habis masuk angin lain-lainnya gitu. Yang kedua, mengeluarkan toksit dan angin. Nah, ini ketika kita mungkin berpergian jauh, masuk angin gitu kan istilahnya. Yang ketiga, mengembalikan fungsi organ. Nah, mungkin organ dari organ ginjal atau organ pernapasan kita yang terganggu, dengan bekam insya Allah bisa sembuh. Yang selanjutnya, mengobati penyakit. Jadi berbagai penyakit, adanya racun dalam tubuh atau darah kotor yang dalam tubuh itu bisa diobati melalui media bekam. Yang selanjutnya, merawat kesehatan. Jadi bekam ini juga untuk merawat kesehatan, karena darah kotor kita dikeluarkan dan kita akan merasa lebih sehat dan fit. Nah, fakta ilmiah tentang bekam diambil dari 300 penelitian yang dilakukan di Turki, Syria, Jerman yang dilakukan oleh dokter muslim. Pada kasus darah tinggi, tekanan kembali menjadi normal. Ini faktanya. Jadi ketika ada seorang yang darah tinggi, ketika dibekam insya Allah akan tekanan darahnya kembali normal. Yang kedua, perbaikan irama jantung pada alat rekam jantung. Yang ketiga, penurunan kadar gula darah pada kasus kencing manis. Yang selanjutnya, peningkatan sel darah putih pada kasus infeksi paru, penurunan asam urat, penurunan enzim liver pada kasus penyakit liver. Jadi banyak sekali fakta ilmiah tentang bekam.
Nah, tindakan penyembuhan bekam apa saja? Yang pertama, akupresur. Yang kedua, rangsangan pada titik akupuntur. Yang ketiga, pelepasan darah. Dan yang keempat, homeopati. Waktu terbaik. Nah, waktu terbaik bekam itu pada saat kapan? Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berbekam pada tanggal 17, 19 dan 21 pada bulan Hijriyah, maka dia akan sembuh dari setiap penyakit. Hadis riwayat Abu Daud. Ibnu Sina dalam kitabnya Al-Qanun menerangkan waktu yang paling baik untuk berbekam adalah pada pukul 14 hingga 15 sore. Karena waktu itu pembuluh darah sedang mengembang sehingga akan efektif dalam mencapai tujuan orang berbekam. Jadi ada beberapa pendapat. Yang pertama pada tanggal 17, 19, 21 Hijriah. Yang kedua adalah pada pukul 14 hingga 15 sore. Nah, adapun titik bekam, yang pertama ada titik nabi, yang kedua ada titik meridian, yang ketiga titik organ, yang keempat titik jauh, dan yang kelima titik sakit. Yang titik terlarang, jadi kita tidak boleh sembarangan dalam menentukan titik bekam. Yang pertama adalah lubang alamiah, yang kedua adalah limpatik, dan yang ketiga adalah varises. Adapun peralatannya, ada beberapa peralatan dalam menggunakan hijamah ini atau metode bekam ini. Yang pertama adalah 1 set alat bekam, yang kedua adalah lancing device, yang ketiga adalah jarum lancet, yang keempat sarung tangan, yang kelima masker, yang keenam minyak, yang ketujuh tisu, dan yang keempat disinfektan atau hand sanitizer bisa. Sterilisasi alat, pertama kita merendam peralatan dengan campuran klorin, yang kedua kita cuci dengan cairan pencuci, yang ketiga bilas dengan air mengalir atau air pancuran, kemudian rendam dengan air panas. Standar operasional bekam atau SOB. Nah, untuk pembekamnya, yang pertama itu kita melakukan wawancara terlebih dahulu mengenai riwayat kesehatan sehat sakit pasien. Kemudian kita melakukan pemeriksaan atau diagnosa terlebih dahulu dengan melihat tanda vital, mengecek tanda vital fisik pasien dan catat dalam lembar pemeriksaan. Selanjutnya kita jelaskan kepada pasien gitu segala sesuatu yang berkaitan dengan bekam, dan pastinya pasien sudah mengisi lembar persetujuan. Nah, yang keempat, siapkan dan semua peralatan sudah dipersiapkan. Yang kelima, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer boleh. Kemudian tentukan titik pembekaman sesuai dengan yang pasien inginkan, misalkan titik untuk penyakitnya atau titik yang lain-lain gitu. Kemudian sebaiknya lakukan pembekaman di titik-titik yang disunahkan. Jadi memang ada titik-titik yang disunahkan Rasul gitu. Yang selanjutnya, titik-titik pembekam wajib diawasi oleh pembekam sejak awal hingga akhir selama proses pembekaman. Jadi memang ketika sedang membekam, seorang pembekam itu harus melihat dan memperhatikan durasi waktunya, jangan sampai kelamaan dan juga yang pas gitu. Kemudian perhatikan dan komunikasikan lagi kepada pasien mengenai kondisi pasien selama pembekaman, seperti kenyamanannya atau keadaan fisiknya. Bisa kita tanyakan, Bu, bagaimana, apakah nyaman atau tidak, seperti itu. Kemudian berikan anjuran untuk terapi herbal dan kapan waktu berbekam lagi. Jadi ketika sudah berbekam sekali itu mungkin bisa berbekam lagi karena atau minum obat-obatan herbal. Untuk pasiennya, nah pertama tidak makan 1 atau 2 jam sebelum dibekam. 1 jam sebelumnya mandi terlebih dahulu, mengingat setelah berbekam tidak dianjurkan mandi. Dianjurkan untuk berwudu dan sholat sunnah bagi muslim. Berdoalah kepada Allah dan perbanyak istighfar selama proses berbekam. Tidak dianjurkan berbekam bagi pasien sedang mengkonsumsi obat pengencer darah dan datang bulan. Jadi tidak dianjurkan. Jangan melakukan kegiatan lain ketika dibekam, misalkan merokok dan lain sebagainya. Nah, keadaan yang mungkin timbul semasa atau selepas dibekam, pertama mungkin pasiennya bisa pening, kemudian bisa ada yang pingsan, kulit merah atau gatal, kulit benjol, ngilu atau pegal, lapar dan dahaga. Jadi itu hal biasa gitu. Nah, tindakan perawat apa saja? Yang pertama adalah pastikan pesakit baring dan rehat seketika dan berikan air madu. Kemudian jangan panik gitu.
pastikan pasien itu aman dan berikan oksigen sebanyak-banyaknya. Sapukan air di atas muka, tekan pada titik antara bibir dan hidung. Sapu atau gosok minyak but-but, gosok-gosok di tempat ngilu dan dengan minyak but-but. Kemudian sediakan kopi Radix, campurkan madu lebah dan pastikan yang sakit tersebut minum. Nah, adapun titik bekam, yang pertama ada muritz atau puncak kepala, yang kedua al-akhdain, 2 urat leher, al-kahil, punuk, al-katifain, bahu, ala warik, pinggang, ala dhahril qadomi. Nah, ini contohnya ya, bisa kita lihat, ini contoh bekam darah, ada juga bekam kering, ini titik-titiknya juga diperhatikan. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.